Bayangkan seseorang yang sangat pintar. Nilainya selalu tinggi, logikanya tajam, ucapannya penuh data. Di atas kertas, ia terlihat seperti definisi kesuksesan. Tapi dalam kehidupan nyata, ia mudah marah, sulit bekerja sama, hubungannya berantakan, dan sering merasa kosong. Sekarang bayangkan orang lain yang mungkin tidak selalu unggul secara akademis, tapi mampu memahami perasaannya sendiri, tahu kapan harus diam, tahu kapan harus bicara, bisa membaca suasana, dan membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Anehnya, orang kedua ini seringkali justru melangkah lebih jauh dalam hidup. Disinilah kita mulai memahami mengapa kecerdasan saja tidak pernah cukup. Konsep ini dipopulerkan secara luas oleh Daniel Goleman yang mengajak kita melihat sisi lain dari kecerdasan manusia. Ia tidak menolak pentingnya IQ, logika, atau kemampuan berpikir analitis. Tapi ia menunjukkan sesuatu yang selama ini luput, bahwa keberhasilan hidup, kualitas hubungan, dan ketahanan mental sangat ditentukan oleh cara kita mengelola emosi, bukan sekedar seberapa cepat otak kita bekerja. Sejak kecil, banyak dari kita diajari untuk menekan emosi. Menangis dianggap lemah, marah dianggap buruk, takut dianggap memalukan. Kita belajar menghafal, menghitung, dan menjawab soal. Tapi jarang sekali diajari cara memahami apa yang kita rasakan. Akibatnya, kita tumbuh menjadi orang dewasa yang cerdas secara kognitif, tapi gagap secara emosional. Kita tahu banyak hal, tapi tidak tahu cara menghadapi diri sendiri. Goleman memulai dari satu kesadaran mendasar. Emosi bukan musuh rasio. Emosi adalah sinyal. Ia memberitahu kita tentang apa yang penting, apa yang mengancam, apa yang bermakna. Masalah muncul bukan karena kita punya emosi, melainkan karena kita tidak menyadarinya atau tidak tahu cara meresponsnya. Ketika emosi menguasai kita tanpa kendali, kita mengatakan hal-hal yang kita sesali, mengambil keputusan impulsif, atau merusak hubungan yang sebenarnya berharga. Langkah pertama dari kecerdasan emosional adalah kesadaran diri. Ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit. Kesadaran diri berarti mampu mengenali apa yang kita rasakan saat itu juga, bukan setelah semuanya meledak. Mampu berkata pada diri sendiri, saya sedang marah, saya sedang cemburu, atau saya sedang takut, tanpa menghakimi perasaan itu. Banyak orang tidak gagal karena emosi mereka, tapi karena mereka tidak sadar emosi apa yang sedang menggerakkan tindakan mereka. Begitu kita sadar, barulah muncul langkah kedua, pengelolaan diri. Ini bukan soal menekan emosi, melainkan memberi jarak antara dorongan dan tindakan. Marah boleh, tapi tidak semua kemarahan harus diikuti dengan teriakan. Takut wajar, tapi tidak semua ketakutan harus membuat kita lari. Di titik ini, kecerdasan emosional bekerja seperti rem pada mobil. Tanpa rem, mobil secepat apapun akan berakhir dengan kecelakaan. Goleman menunjukkan bahwa banyak konflik besar berawal dari kegagalan kecil dalam mengelola emosi. Sebuah komentar yang terlontar saat emosi tinggi, sebuah keputusan yang diambil saat ego terluka, sebuah hubungan yang rusak bukan karena masalah besar, tetapi karena akumulasi reaksi emosional yang tidak pernah disadari. Dunia modern yang serba cepat justru memperparah ini, karena kita jarang diberi ruang untuk berhenti dan merasakan. Namun kecerdasan emosional tidak berhenti pada diri sendiri. Ia meluas ke kemampuan memahami orang lain. Empati menjadi jantung dari hubungan manusia. Empati bukan berarti selalu setuju, melainkan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan ketika kita tidak sepaham. Dalam dunia kerja, keluarga, dan pertemanan, kemampuan ini seringkali menjadi pembeda antara konflik yang berlarut-larut dan solusi yang sehat. Goleman menjelaskan bahwa manusia secara biologis dirancang untuk terhubung. Otak kita merespons ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh orang lain. Kita saling menulari emosi, seringkali tanpa sadar. Inilah sebabnya satu orang yang tenang bisa meredakan ruangan yang tegang, dan satu orang yang meledak bisa merusak suasana seluruh kelompok.
Kecerdasan emosional membuat kita sadar akan pengaruh ini. Dalam kepemimpinan, hal ini menjadi sangat krusial. Banyak pemimpin gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak mampu mengelola emosi mereka sendiri dan emosi orang-orang yang mereka pimpin. Pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi tahu kapan harus tegas dan kapan harus mendengar. Mereka membangun kepercayaan, bukan ketakutan. Mereka menciptakan lingkungan di mana orang merasa dihargai, bukan sekedar diperintah. Motivasi juga dibahas dengan cara yang berbeda, bukan motivasi yang datang dari luar, seperti pujian atau hukuman, melainkan dorongan dari dalam. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu bertahan menghadapi kegagalan karena mereka tidak langsung mengidentikan kegagalan dengan harga diri. Mereka bisa kecewa tanpa hancur. Mereka bisa jatuh tanpa kehilangan arah. Yang menarik, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa dilatih. Ia bukan bakat bawaan yang statis. Dengan latihan kesadaran, refleksi diri, dan kebiasaan emosional yang sehat, seseorang bisa berkembang secara signifikan. Ini kabar baik, karena berarti siapapun, di usia berapapun, masih bisa bertumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya seringkali sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Berhenti sejenak sebelum merespons pesan yang memancing emosi, mendengarkan tanpa menyelah, mengakui perasaan sendiri tanpa menyalahkan orang lain, mengatakan saya sedang lelah, alih-alih melampiaskannya pada orang terdekat. Hal-hal kecil ini jika dilakukan konsisten, perlahan mengubah kualitas hidup. Goleman juga mengingatkan bahwa dunia modern sering memberi penghargaan pada kecepatan, bukan kedalaman. Kita cepat bereaksi, cepat menilai, cepat menyimpulkan. Kecerdasan emosional mengajak kita melambat, merasakan sebelum bereaksi, memahami sebelum menghakimi. Dalam dunia yang bising, ini menjadi kekuatan yang langka. Pada akhirnya, kecerdasan emosional mengembalikan kita pada kemanusiaan kita sendiri. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya soal prestasi, tapi juga tentang hubungan. Bukan hanya soal berpikir benar, tapi juga merasa dengan bijak. Bukan hanya soal menang, tapi juga tentang tetap utuh sebagai manusia. Dan mungkin inilah pesan terdalamnya. Hidup yang baik bukanlah hidup tanpa emosi, melainkan hidup di mana emosi tidak menjadi tuan, melainkan mitra. Ketika kita mampu memahami, mengelola, dan menghormati emosi, baik emosi kita sendiri maupun orang lain, kita tidak hanya menjadi lebih sukses, tapi juga lebih manusia. Mari kita teruskan ceritanya, karena pemahaman tentang kecerdasan emosional belum benar-benar lengkap tanpa melihat bagaimana ia bekerja saat hidup berada di titik paling menekan. Justru disitulah konsep ini menunjukkan nilainya yang sebenarnya. Bukan ketika semuanya berjalan baik, tetapi ketika emosi memuncak, ketika konflik muncul, ketika ekspektasi runtuh, dan ketika kita diuji sebagai manusia. Goleman menjelaskan bahwa dalam diri kita ada mekanisme kuno yang sangat kuat. Saat emosi tertentu muncul, marah, takut, terancam, bagian otak yang lebih primitif mengambil alih. Reaksi menjadi cepat, instingtif, dan seringkali tidak rasional. Inilah sebabnya seseorang bisa berkata kasar pada orang yang ia cintai atau mengambil keputusan besar dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Bukan karena ia bodoh, tapi karena emosinya membajak kesadarannya. Kecerdasan emosional bukan tentang menghilangkan reaksi ini, karena itu mustahil. Ia tentang menyadari momen ketika pembajakan itu terjadi. Momen sepersekian detik sebelum kita meledak. Disitulah letak kekuatannya. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi tidak selalu lebih tenang, tapi mereka lebih cepat sadar bahwa dirinya sedang tidak tenang. Kesadaran kecil ini memberi pilihan, dan pilihan inilah yang membedakan reaksi impulsif dengan respons yang bijak. Dalam hubungan antar manusia, kemampuan ini terasa sangat nyata. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang kesadaran emosional. Kita sering bereaksi terhadap nada suara, bukan isi pesan. Terhadap luka lama, bukan situasi saat ini. Kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk bertanya, bahkan di dalam hati, apa yang sebenarnya saya rasakan, dan apakah reaksi saya sebanding dengan situasinya. Pertanyaan sederhana, tapi jarang diajukan.
Goleman juga menekankan pentingnya keterampilan sosial. Ini bukan soal menjadi ekstrovert atau pandai basa-basi. Ini soal kemampuan membaca dinamika emosional dalam interaksi. Menyadari kapan seseorang membutuhkan dukungan, bukan solusi. Kapan sebuah keheningan lebih tepat daripada nasihat. Kapan kita perlu menurunkan ego demi menjaga hubungan jangka panjang. Dalam dunia yang semakin individualistis, keterampilan ini seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya besar. Dalam konteks kerja, kecerdasan emosional seringkali menjadi pembeda antara tim yang sehat dan tim yang penuh konflik. Orang-orang mungkin sama-sama pintar, tapi tanpa kemampuan mengelola emosi, kecerdasan justru berubah menjadi senjata. Kritik menjadi serangan, perbedaan pendapat menjadi permusuhan. Sebaliknya, ketika emosi dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi sumber ide dan pertumbuhan. Hal penting lain